Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Aulia Yuda, mahasiswa STK IPL Maksum, Prodi PGSD 5D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Sakura Alwina SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi perubahan wujud benda dan sifatnya pada mata pelajaran IPAS dengan menggunakan metode demonstrasi. Teman-teman pasti nggak asing kan dengan yang namanya benda. Apa sih benda itu? Bagaimana wujud benda dan apa saja sifat-sifat dari benda? Oke, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Benda dapat kita lihat, kita raba, ataupun dirasakan keberadaannya, dan ia berada di sekitar kita, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar kita. Contoh benda dalam kehidupan sehari-hari adalah batu, kayu, udara, besi, plastik, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sudah paham kan apa itu benda? Nah, selanjutnya kita akan bahas wujud dan sifatnya. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda-beda sesuai dengan wujudnya. Nah, wujud benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu beserta sifatnya. Oke, yang pertama adalah benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki volume dan bentuk yang tetap. Sifat dari benda padat adalah: pertama, bentuknya tidak berubah meskipun dia dipindahkan. Kedua, volumenya tetap. Ketiga, bentuknya tidak mengikuti wadah. Keempat, umumnya dapat disentuh maupun diraba. Contohnya itu seperti meja, kursi, pensil, buku, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua ada benda cair. Benda cair adalah benda yang berubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap. Jadi sifat benda cair itu yang pertama berubah mengikuti wadahnya, volumenya tetap, mengalir dari tempat tinggi ke rendah, dan permukaannya itu datar. Contohnya itu seperti air, minyak goreng, kecap, dan benda cair lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada benda gas. Benda gas adalah benda yang bentuk dan volumenya itu tidak tetap. Sifat dari benda gas ini ialah bentuk dan volumenya berubah-ubah, mengisi seluruh ruang, tidak dapat dilihat, dan dapat menekan ke segala arah. Contohnya itu seperti asap, udara, gas LPG, uap air, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham kan apa itu benda, bagaimana wujudnya, bagaimana sifatnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perubahan wujud dari benda. Apakah teman-teman sudah pernah lihat es batu di rumah ataupun di luar rumah? Nah, apa yang terjadi jika es batu tersebut diletakkan di tempat yang terbuka? Iya, benar. Es batu akan mencair menjadi air. Nah, kejadian tersebut disebut apa ya? Nah, kejadian tersebut dinamakan perubahan wujud benda. Lalu, apa itu perubahan wujud benda? Dan apa saja macam-macam dari perubahan wujud benda tersebut? Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kita bahas apa itu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah berubahnya bentuk suatu benda dari satu wujud ke wujud lainnya yang disebabkan oleh panas ataupun suhu tanpa merubah jenis benda tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Yang pertama itu ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair yang diakibatkan oleh sinar matahari, api, ataupun suhu yang lebih tinggi. Contohnya seperti es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka akan mencair menjadi air. Yang kedua ada mentega apabila dilelehkan akan mencair. Nah, yang ketiga ada lilin apabila dinyalakan. Nah, yang kedua ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat yang diakibatkan oleh suhu yang sangat rendah. Contohnya air yang dimasukkan ke freezer akan menjadi es. Coklat cair yang didiamkan akan menjadi padat. Yang ketiga ada agar-agar apabila didinginkan akan menjadi padat. Nah, yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas yang disebabkan oleh panas. Nah, contohnya itu seperti air yang dididihkan menjadi uap air. Yang kedua ada
pakaian basah yang dijemur akan kering. Yang ketiga, genangan air yang di jalan lama-kelamaan akan menghilang karena terkena sinar matahari. Oke, yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair yang disebabkan oleh pendinginan. Nah, biasa itu contohnya itu embun yang berada di daun pada pagi hari. Yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya itu seperti dry ice dan kapur barus. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya itu seperti butiran-butiran kecil yang menjadi salju di dalam freezer ataupun terbentuknya salju. Nah, teman-teman, adapun hubungan perubahan wujud benda dengan kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud benda sering terjadi di sekitar kita dan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu proses memasak, pembuatan es batu, menjemur pakaian, ataupun hujan. Jadi, kesimpulannya, benda memiliki wujud yang berbeda-beda sesuai dengan sifatnya. Ada benda padat, cair, dan gas. Selain itu, benda juga dapat mengalami perubahan wujud yang disebabkan oleh panas ataupun suhu, seperti mencair, mendidih, menguap, membeku, mengkristal, ataupun mengembun. Nah, dari penjelasan saya mengenai perubahan wujud benda dan sifatnya tadi, saya rasa teman-teman sudah mengerti apa itu benda, apa sifat-sifatnya, bagaimana wujudnya, apa itu perubahan wujud benda, dan macam-macam perubahan wujud benda, serta contohnya di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, sekianlah penjelasan saya mengenai perubahan wujud benda dan sifatnya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.